Shalom adik-adik. Senang sekali ya, hari ini kita bisa kembali dalam ibadah online. Iya nih Kak Dante, Kak Vio senang sekali karena Kak Vio nggak sabar untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Wah, kalau begitu kita langsung mulai ya ibadah sekolah minggu kita dengan menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau berkati ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Dante punya tebak-tebakan loh buat adik-adik. Adik-adik tahu enggak apa bahasa Inggrisnya buah nangka? Yang ini atau yang ini? Ya, tepat sekali. Bahasa Inggrisnya buah nangka adalah jackfruit. Kalau buah salak, adik-adik tahu enggak bahasa Inggrisnya? Yang ini atau yang ini? Ya, tepat. Bahasa Inggrisnya buah salak adalah snake fruit. Di Alkitab juga ada loh adik-adik satu buah yang sangat unik. Buah ini memiliki 9 rasa. Adik-adik mau tahu enggak? Kita akan mengetahuinya lewat pujian berikut ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kak Vio masih bergembira enggak? Iya nih Kak Dante, Kak Vio masih bergembira. Adik-adik masih bergembira enggak? Nah, kalau begitu kita akan menyanyikan bersama lagu Marilah Bergembira. Ayo kita nyanyikan bersama-sama.
rasanya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami masih bisa beribadah. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan tolong berkati bangsa dan negara kami agar bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan tetap memberikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Mata kita, mulut, tangan, semuanya milik Tuhan. Wah, betul Kak, seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dalam menggunakan kehidupan kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kak Dante dan adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Wah, begitu ya Kak? Iya Kak Dante, ada loh pujian yang mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Sebelum memasuki firman Tuhan, kita nyanyikan lagu ini ya. Hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada
ibadah pamrih. Halo adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami agar kami dapat mendengarkan dan memahami firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah pernah ikut perlombaan kelereng di sekolah enggak? Kakak pernah loh. Rasanya seru dan menyenangkan. Ayo kita saksikan perlombaan kelereng berikut ini. Oke teman-teman, pada hari ini kita akan memulai lomba kelereng dalam rangka memperingati 17 Agustus. Lombanya sederhana, yaitu harus membawa kelereng hingga ke garis finish. Syaratnya nggak boleh jatuh. Dan jika kelereng itu jatuh, maka akan dimulai dari garis awal. Aku takut, aku nggak bisa, aku nggak berani. Haya, masa gitu aja nggak bisa lah. Aku dulu pakai kaki bisa kok, apalagi pakai mulut yang domble nih. Ya bisa lah. Iya, aku nggak bisa, aku takut. Nirma bisa kok. Nirma nggak usah takut. Yang penting Nirma fokus dan tenang. Pasti Nirma bisa. Nanti ku coba ya. Tapi aku tetap takut. Aku pasti nggak menang. Hah? Yo, menang! Aku pasti menang. Yes! Adik-adik di rumah, kita sudah menyaksikan perlombaan kelerengnya loh. Ayo kita tanya pemenangnya, bagaimana sih caranya bisa memenangkan perlombaan ini? Halo Elsa, halo Sally. Aku mau tanya nih, gimana sih caranya bisa jadi pemenang lomba kelerengnya? Jadi caranya kita harus tenang Kak, sesuai dengan Pak Wasit bilang. Dan juga kita harus menguasai diri kita. Oh, keren ya. Oke, terima kasih Elsa. Sama-sama Sally. Adik-adik di rumah, kita sudah tahu rahasia Kak Elsa bisa memenangkan perlombaan tersebut, yaitu tenang dan menguasai diri. Ngomong-ngomong tentang penguasaan diri, adik-adik di rumah tahu nggak sih apa artinya? Penguasaan diri adalah tidak mengikuti keinginan diri sendiri. Penguasaan diri juga salah satu dari buah roh loh. Kenapa sih kita harus menguasai diri? Hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Daniel dan teman-temannya. Pada saat pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem untuk mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian perkakas dari rumah Allah ke dalam tangannya. Lalu Raja Nebukadnezar bertitah atau memberi perintah kepada kepala istananya yang bernama Aspenas
untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan bangsawan dan raja. Syaratnya adalah orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang tubuhnya tegap dan gagah, memahami berbagai-bagai hikmat, banyak pengetahuan dan ilmu. Sebelum bekerja pada raja, mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Raja juga menetapkan makanan bagi mereka, yaitu santapan raja dan air anggur. Daniel dan teman-temannya diberi nama baru oleh pemimpin pegawai istana tersebut. Daniel diberi nama Beltesazar, Hananya Sadrak, Misael Mesak, dan Azaria Abednego. Daniel bertekad untuk menaati hukum Taurat atau hukum Tuhan. Ia tidak mau makan makanan yang disediakan di meja raja, karena makanan tersebut disediakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Taurat atau hukum Tuhan. Misalnya, dagingnya yang masih mengandung darah, atau makanan tersebut berasal dari meja dewa-dewi Babel. Pemimpin pegawai istana tersebut sempat takut, karena jika Daniel dan teman-temannya didapati kurang sehat dari teman yang lain, ia akan disalahkan oleh raja. Namun, pemimpin pegawai tersebut tetap mendengarkan Daniel. Lalu, Daniel berani untuk mengadakan percobaan selama 10 hari dengan teman-teman yang lain. Daniel dan teman-temannya hanya makan sayur dan minum air. Setelah lewat 10 hari, ternyata didapati bahwa Daniel dan teman-temannya terlihat lebih gemuk, lebih sehat daripada mereka yang memakan santapan raja. Tuhan menambahkan pengetahuan dan kepandaian untuk mengerti berbagai tulisan dan hikmat. Dan Daniel dapat mengartikan berbagai penglihatan dan mimpi. Ketika tiba waktunya, mereka dibawa menghadap raja. Raja bercakap-cakap dengan mereka. Tidak ada orang yang menandingi kecerdasannya. Malah mereka didapati 10 kali lebih cerdas. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Daniel dan teman-temannya. Mereka mampu loh untuk menguasai diri, tidak ikutan yang tidak benar. Mereka tetap mengikuti perintah Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini? Kita adalah manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa lebih senang mengikuti keinginannya sendiri, padahal tidak semuanya bermanfaat. Contoh, saat kita ingin makan semua makanan yang kita sukai dalam waktu yang bersamaan, bisa saja kita sakit perut atau kekenyangan. Atau saat sekolah online, saat mama papa tidak menjaga, kita diam-diam main game. Atau mungkin masih ada perbuatan yang lain. Coba adik-adik di rumah pikirkan. Jika ada, mari kita datang memohon ampun kepada Tuhan. Kakak yakin kita semua ingin seperti Daniel dan teman-temannya yang tetap mengikuti perintah Tuhan. Namun, kita tidak dapat melakukannya sendiri. Tapi ingatlah bahwa Tuhan akan menolong kita. Adik-adik, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal pasal 16 ayat 32b. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi ya. Amsal pasal 16 ayat 32b. Orang yang menguasai dirinya
melebihi orang yang merebut kota. Adik-adik, sampai di sini ya cerita kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama. Kami mau seperti Daniel dan teman-temannya yang mampu menguasai diri untuk tetap mengikuti perintah Tuhan. Tolong kami agar dalam hidup kami mampu menguasai diri kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu kita harus dipimpin oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah Roh Kudus. Betul adik-adik apa yang dikatakan oleh Kak Dante. Selesailah sekolah minggu hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Dah.